para pemirsa, betapa sangat dimudahkan oleh Allah. Orang pergi haji sekarang di Muzdalifah tidak perlu mencari kerikil, sudah disediakan plus bungkusnya. Ini sampel yang saya peroleh dari Karu Pak Masruh. Dan inilah suasana mabit di Muzdalifah. Alhamdulillah jamaah sudah tiba di sini kurang lebih pukul 21. Jadi tidak terlalu malam, masih bisa istirahat. Bahkan bisa melakukan sholat jamaah maghrib dan isya di sini. Mari saya ajak para pemirsa mendekati mereka. Nah, inilah kondisi mereka, oleh Allah masih diberi kesehatan, insya Allah sampai tuntas pada hari tasyrik yang ketiga. Tampak para hujat yang lain baru tiba dan mereka langsung memungut kerikil yang memang sudah disediakan oleh Kementerian Haji dan Umroh di Saudi Arabia ini. Mari saya ajak berkeliling menyapa para jamaah yang pada malam hari ini tampak ceria. Bapak Ibu sehat semua nggih? Coba talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tampak pula ketua kloter. Silakan berdiri ketua kloter. Ah, itu ketua kloter kita. Banyak membantu prosesi haji terutama tarwiyah. Masya Allah, semoga oleh Allah urusan beliau dan kita semua dimudahkan. Tampak suasana umum di Muzdalifah ini merupakan tempat yang oleh Allah disediakan bagi orang-orang beriman supaya mereka melucuti kecongkaan dan kesombongan, karena mereka beralaskan tanah. Dari tanah itulah mereka diciptakan dan beratapkan langit, sehingga semakin tampak kerdillah manusia ketika berada di sini. Dan ini para pemirsa, rembulan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dan dari kejauhan tampak pula jam yang menjadi ikon kota Mekah, yaitu jam yang menunjukkan arah kiblat. Masya Allah, dari kejauhan sudah tampak, sehingga kita kalau sholat bisa langsung mencari arah kiblat di mana kita harus menghadap ketika sujud dan rukuk kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, inilah suasana umum. Tampak pula dari sini bangunan yang agak tinggi ini berisi fasilitas kamar mandi, dan masih banyak lokasi-lokasi kamar mandi yang lain yang tentunya sangat memudahkan jamaah apabila mereka memang membutuhkan untuk kembali bersuci karena mungkin batal wudhunya atau mungkin buang air besar ataupun kecil. Demikian reportase malam hari ini untuk para pemirsa keluarga besar jamaah haji tahun 1443. Labbaik Allahumma labbaik. Ayo Bapak Ibu. Labbaik la syarika lak labbaik. Terus innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Lagi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Para pemirsa, ini masih waktu duha 10 Dzulhijjah. Insyaallah biiznillah wa birahmatihi kita akan melaksanakan Jamrah Aqabah. Semoga oleh Allah
diberkahinya. Dan inilah suasana mereka sudah siap untuk melontar jamroh Aqabah. Siap Bapak Ibu? Siap. Mari berdoa. Bismillah. Tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Syukran ya aziz. Para pemirsa, mereka telah memasuki terowongan Muaisim menuju ke Jamarat. Alhamdulillah tetap sehat, lancar, semuanya oleh Allah diberi kekuatan lahir dan batin, sehat walafiat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Para pemirsa, tibalah jamaah di Jamarat, kurang lebih hanya menempuh waktu 60 menit. Tampak mereka sehat walafiat dan segar bugar. Semoga oleh Allah pasowanan agung mereka di sini, di tanah sucinya, diterima. Allahumma hajjam mabrura wa sa'yam mashkura wa dzambam maghfura. Amin, Allahumma amin. Pemirsa, inilah jamroh ula, masih dipagar karena hari ini memang tidak melontar jamroh ula. Kemudian 200 meter berikutnya adalah jamroh wusta, juga dipagar dan dijaga karena tidak dilontar pada pagi hari ini. Ini jamroh sughra atau ula. Dan inilah suasana Jamarat di lantai 3. Jamarat memiliki 5 lantai dan ini kita berada di posisi lantai 3. Udaranya sangat sejuk karena full AC dan teduh serta bersih. Alhamdulillah, dengan longgar leluasa jamaah bisa melontar jamroh Aqabah pada pagi hari ini dengan mudah, bahkan dapat mepet ke bibir sumur atau dinding jamroh Aqabah. Allahumma ja'al hajjana hajjam mabrura wa sa'yana sa'yam mashkura wa dzambana dzambam maghfura. Amin, Allahumma amin. Para pemirsa, inilah suasana kemacetan di mulut terowongan Muaisim pagi hari ini, kurang lebih pukul 5:30. Sangat padat, hari kedua melontar jamroh atau hari pertama tasyrik. Masya Allah, la quwata illa billah. Nah, inilah suasana di sekitar mulut terowongan sisi Al-Muaisim menuju ke Jamarat pagi hari ini. Tampak pula bukit-bukit angkuh dan kokoh yang melindungi pertendaan atau perkemahan jamaah haji di Muaisim. Para pemirsa, jalan menuju Jamarat dari Muaisim menjadi sangat padat karena ada kendala listrik sempat padam beberapa saat. Tapi semoga tidak menjadi masalah karena tuan rumah kita semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, inilah jamroh ula. Yang terpadat adalah separuh terdekat dari Mina. Sementara separuh sisanya lihat sangat lengang. Maka bagi jamaah atau jamaah calon haji yang akan datang, kalau melontar jangan terburu-buru. Pilihlah lokasi separuh terjauh. Separuh terjauh kosong, tidak ada yang menggunakan. Setelah melontar jamroh ula, silakan berdoa dengan posisi jamroh ula di kiri kita dan menghadap kiblat.
serta mengangkat kedua tangan. Inilah suasana Jamarat pada tanggal 11 Zulhijjah. Masya Allah, cukup padat. La haula wala quwata illa billah. Para pemirsa, inilah Jamrah Wusta. Sebagaimana Jamrah Ula, separuh terjauh sepi, sementara separuh terdekat begitu padat dan ramai. Maka jamaah atau jamaah calon haji yang akan datang, pilihlah separuh terjauh dari lokasi Jamrah Wusta. Setelah melontar, disunahkan berdoa menghadap kiblat semacam ini, dan Jamrah Wusta berada di sebelah kanan kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Para pemirsa, inilah Jamrah Aqabah juga mengalami perlakuan yang sama oleh jamaah. Separuh terjauh sangat lengang, sementara separuh terdekat sangat padat. Setelah melontar di sini di Jamrah Aqabah tidak disyariatkan berdoa. Kita langsung kembali ke tenda atau melanjutkan ke tempat lain yang memang diperlukan. Allahumma hajjam mabrura wa sa'yam mashkura wa dzambam maghfura. Para pemirsa, ini lokasi terdekat Jamarat atau bisa disebut pintu gerbang masuk Jamarat di Syishah yang sangat padat, karena disinilah titik mereka biasanya mencari angkutan dari Jamrah Aqabah atau Jamarat lalu menuju ke Haram untuk melakukan tawaf. Ketika hari raya semacam ini, ongkos bisa berlipat berpuluh kali. Yang biasanya hanya 3 atau 5 real bisa menjadi 100 real per orang, masih ditambah dengan macet. Maka bagi mereka yang berpengalaman dari Jamarat, mereka akan mengambil jalan khusus pedestrian way atau jalan khusus bagi pejalan kaki. Jalan layang ini yang atas adalah khusus pejalan kaki dari Jamarat menuju ke Haram atau sebaliknya. Hanya dengan jarak kurang lebih 3 kilo dan lebih lancar. Tapi memang dibutuhkan stamina dan fisik di samping kekuatan mental yang handal, sehingga mereka akan tiba di halaman Marwah dalam kondisi yang sangat menyenangkan. Dibandingkan jika mereka naik taksi dengan ongkos yang mahal, barangkali waktu tempuhnya jauh lebih lama. Nah, tampak di sini Bapak Safri Hasan bersama rombongan telah tiba di lokasi di mana kita bertemu. Para pemirsa, inilah hadiu yang akan dipotong pada hari ini. Kurang lebih 90 orang, lalu ditambah 1 titipan Ananda Fazal Hawari dan 1 lagi Siti Ma'rufah. Bismillahirrahmanirrahim. Dicoret Pak, jangan lupa baca dicoret. Bismillahirrahmanirrahim. Suasana umum di Madzarah atau penyembelihan resmi di kota Makkah Al-Mukarramah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza minka walak. Alhamdulillah semuanya terlaksana pada hari ini di ayam tasyrik al-awwal. Masya Allah, hukan wa malam yasha lam yakun. Syukran jazilan ala musa'adatikum ya habibi. Isma'akum al-karim. Alhamdulillah, syukran jazilan. Para pemirsa, inilah Masjid Bai'ah. Lokasi Rasulullah di Bai'at atau orang-orang Madinah yang haji di Bai'at oleh Rasulullah SAW untuk membela beliau dan membela agamanya. Sehingga dari titik inilah kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah dan mengembangkan dakwah Islamiyah di kota Yathrib yang kemudian dirubah namanya menjadi kota Madinah.
Kali ini saya shoot bersama beberapa jamaah yang usai mengikuti penyaksian penyembelihan hadyu di rumah pemotongan hewan. Alhamdulillah sehat walafiat. Para pemirsa, inilah suasana tenda pemukiman jamaah haji Indonesia di Muaisim. Tampak dari sini maktab nomor 31 yang lokasinya tidak jauh dari pintu terowongan Muaisim. Ini 32 berurutan, sebelahnya adalah maktab 31. Dari terowongan pintu Muaisim kira-kira sekitar 300 meter. Mari, ini tampak ada 3 terowongan. 2 terowongan inilah yang digunakan jamaah pergi dan pulang dari tenda ke Jamarat. Adapun terowongan yang satu ini adalah terowongan lama yang dulu pernah terjadi di situ musibah benturan 2 arus jamaah yang ke Jamarat dan berbenturan dengan jamaah yang pulang dari Jamarat ke tenda. Gambar diambil pagi hari kurang lebih pukul 7.20. Hari ini adalah hari ke-12 bulan Dzulhijjah. Sudah mulai berderet bus yang akan mengangkut jamaah kembali ke hotel mereka karena mereka mengambil nafar awal. Dan masih banyak, kurang lebih 25% jamaah haji tetap tinggal di sini sampai kepada tanggal 13. Mereka mengambil nafar sani sebagaimana yang dahulu dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga jamaah haji tahun ini oleh Allah diberkahinya dan dirahmati sehingga bisa terlahir kembali dari bumi sucinya Allah dalam keadaan tanpa dosa. Dengan demikian mereka akan kembali lahir setelah dahulu pernah dilahirkan dari rahim ibunda mereka dalam kondisi tanpa dosa. Kemudian oleh Allah dihadirkan kemari untuk dilahirkan ulang dari rahim tanah sucinya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Para pemirsa, jamaah sedang melontar jamroh ula. Setelah melontar mereka disunahkan berdoa dengan posisi jamroh ula di kiri mereka menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Silakan berdoa di sini menghadap kiblat gini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Inilah para jamaah sedang berdoa seusai melontar jamroh ula. Malam hari ini cukup lengang dan yang sangat menakjubkan, lingkungannya bersih. Ada peningkatan yang sangat signifikan kebersihan lingkungan sini maupun kebersihan di lingkungan pemukiman atau tenda Mina. Para pemirsa, lokasi jamroh ula ke jamroh wusta hanya 150 meter. Dan tampak ini para jamaah sedang menuju ke sana untuk melakukan pelontaran dan kemudian disunahkan berdoa dengan menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, dan jamroh wusta posisi berada di kanan mereka. Para pemirsa, seusai melontar jamroh wusta, tampak jamaah sedang berdoa mengangkat kedua tangan menghadap kiblat, dan posisi jamroh wusta ini berada di kanan mereka.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para pemirsa, inilah Jamrah Aqabah. Kali ini sudah dilontar oleh para jamaah. Di sini mereka tidak disunahkan untuk berdoa sebagaimana dua jamrah sebelumnya. Di jamrah sebelumnya, ula dan wusta, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh untuk berdoa setelahnya dengan menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan. Posisi jamrah ula di kiri mereka, sementara jamrah wusta di kanan mereka. Alhamdulillah, semuanya oleh Allah diberi kesehatan. Semoga mereka berhasil meraih haji yang mabrur. Menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, haji yang mabrur tidak ada pahalanya kecuali hanya surga. Amin, Allahumma amin. Nah, inilah para pemirsa, full tim. Insya Allah semuanya sudah lengkap. Mereka usai melontar jamrah Aqabah. Semoga oleh Allah haji mereka diterima. Amin, Allahumma amin. Berdoa, Allahumma ja'al hajjam mabrura wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Amin. Para pemirsa, inilah sebagian jamaah sedang menuruni dari lantai 3. Mereka turun ke lantai dasar atau ground floor. Alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Nah, inilah lokasi Jamarat, dilengkapi dengan eskalator yang sangat tinggi dan panjang sehingga membantu jamaah untuk menghemat tenaga. Alhamdulillah oleh Allah semuanya disehat walafiatkan. Para pemirsa, inilah gedung Jamarat yang memiliki 5 lantai. Dimulai dari lantai dasar, kemudian lantai di atasnya, lantai 1, 2, 3, dan yang tertinggi adalah roof atau atap. Tampak pula terdapat helipad. Barangkali ada sesuatu yang sifatnya emergensi atau darurat sehingga perlu dikirim ke lokasi dalam waktu yang cepat, misalnya orang sakit. Malam hari ini adalah malam ke-13 bulan Dzulhijjah. Tampak para jamaah dengan semangat sedang menanti saat yang tepat untuk melontar jamarat pada hari yang terakhir. Semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tuan rumah gawe agung ini, mereka semua diterima dan oleh Allah diberi tiket menuju surga. Amin, Allahumma amin. Para pemirsa, inilah lantai dasar
1, 2, 3. Empatnya terhalang oleh jalan layang menuju ke lantai 3 Jamarot. Dan ini suasana di halaman Jamarot malam hari ini sungguh meriah karena ini hari raya yang sangat-sangat dinanti oleh para jamaah haji. Tampak mereka hadir di sini meskipun lelah tapi sepertinya happy, tired but happy. Nah, kita lihat sekilas meskipun tidak satu persatu. Nah, inilah mereka yang sedang istirahat menunggu saatnya melontar Jamarot untuk tahap akhir. Nah, kita sapa beberapa yang dekat dengan kamera saya. Silakan Bapak Ibu, sehat nggih? Alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Nah, inilah wajah-wajah sumringah, tanda insya Allah oleh Allah diterima haji mereka. Amin, Allahumma amin. Tampak pula ini Mr. Samson, tapi kali ini kehabisan tenaga karena membantu sana sini. Dan tampak pula para jamaah yang lain yang tidak mungkin saya sapa satu persatu, tapi insya Allah tampak di kamera ini wajah mereka lelah tapi bahagia, tired but happy kata orang Inggris. Nah, kita sapa yang lain persis mereka istirahat di rumah makan terkenal yang ada di Jamarot ini, yaitu Al Baik. Juga hadir di sini menunggu saat melontar Pak Didi dan yang lain. Sehat semua ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua. Meskipun lelah tapi tetap tidak kehilangan semangat. Nah, itu Bapak Sumanto dan yang lain banyak yang tertidur rupanya. Berarti mereka menikmati malam hari ini untuk bersama-sama merayakan hari-hari terakhir berada di Mina dengan tidur beratap langit dan berkasur bumi. Masya Allah, kita sapa yang lain meskipun tertidur. Ini tanda bahwa mereka sungguh-sungguh ingin meraih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehat semua ibu-ibu? Alhamdulillahirrabbil alamin. Nah, ini masih ada 2. Sehat Bu ya? Sangat ceria. Masya Allah, kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa, alhamdulillah ini jamaah sudah siap untuk melakukan tawaf ifadah pada malam hari ini. Sambil menunggu beberapa yang sedang berwudu, mereka dilatih untuk membentuk simulasi pagar betis sehingga ketika tawaf mereka akan tetap utuh, tidak ada yang tercerai-beraikan oleh mungkin desakan dari jamaah yang lain. Semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran dan kekuatan bagi mereka semua. Inilah suasana malam hari ini pukul 22 lebih 30 menit waktu Makkah Al-Mukarramah. Cuaca pada malam hari ini cukup bersahabat, tidak terasa panas. Mungkin karena ada semburan AC yang cukup kuat dari masjid yang ada di depan kita, yaitu masjid baru ini, yang suhu temperatur AC-nya sangat rendah sehingga bisa memengaruhi suhu halaman masjid yang cukup luas.
Para pemirsa, seusai mereka tawaf, para jamaah alhamdulillah berkesempatan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Fatihah membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat kedua setelah Fatihah membaca surah Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Semoga ibadah mereka dan kita semua, termasuk keluarga yang belum berkesempatan kemari oleh Allah, diterima ibadah kita semua. Dan yang belum sampai kemari oleh Allah dikehendaki bisa hadir di sini, rukuk dan sujud di tanah yang Allah berikan keutamaan 100.000 kali lipat dibandingkan tanah halal yang lain. Para pemirsa, cara minum zam-zam adalah menghadap kiblat, tangan kanan sambil duduk dan berdoa. Karena khasiat minum zam-zam oleh Allah diserahkan kepada mereka yang mengonsumsinya. Jika mereka berdoa ingin ilmu yang bermanfaat, oleh Allah akan diberikan rizki yang halalan thayyibah atau permintaan lain. Maka inilah keutamaan air zam-zam. Khasiatnya oleh Allah diserahkan kepada mereka hamba-hambanya yang ketika mengonsumsinya sambil berdoa. Subhanallah. Di Bukit Sofa inilah disunahkan jamaah untuk berdoa. Tidak ada doa di sini yang disampaikan kepada Allah kecuali oleh Allah akan dikabulkan. Seluruh nabi ketika tiba di sini memanjatkan doa, terutama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disunahkan para jamaah untuk melakukan kesunahan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa diawali dengan takbir dan tahlil, kemudian teks bebas masing-masing. Pemirsa, inilah lintasan hijau, kurang lebih 70 meter. Disunahkan bagi kaum laki-laki untuk melangkah lebih pendek dengan gerakan cepat. Bukan berlari, tapi langkahnya pendek, gerakannya cepat, untuk menunjukkan kegagahan umat Islam ketika mereka akan diserang atau akan dimusuhi, sehingga musuh menjadi gentar. Karena menunjukkan dengan cara jalan semacam itu kegagah beranian umat Islam dalam menegakkan kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah Bukit Marwah, juga tempat mustajabah. Maka disunahkan para jamaah untuk berdoa menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan. Doa diawali dengan takbir dan tahlil, kemudian doa bebas sesuai dengan keinginan dan kehendak masing-masing. Tampak Marwah kali ini sangat padat, tapi alhamdulillah jamaah masih memperoleh tempat untuk memanjatkan doa-doa mereka. Allahu Akbar.
akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillah para jamaah berkesempatan dan memperoleh tempat yang mantap, longgar, leluasa di Bukit Marwah. Semoga doa mereka oleh Allah dikabulkan. Amin. Allahumma amin. Para pemirsa, inilah Bukit Sofa yang asli. Dan alhamdulillah para jamaah bisa berdoa di sini. Sebagaimana dahulu para nabi ketika singgah di sini mereka berdoa. Dan oleh Allah tidak ada doa yang dipanjatkan di lokasi ini kecuali oleh Allah akan dikabulkannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Para pemirsa, tepat tadi pukul 1:30 dini hari Rabu tanggal 14 Zulhijjah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jamaah dikehendakinya bisa menuntaskan Pasowanan Agung pada tahun 1443 ini ketika wukuf oleh Allah dijatuhkan pada hari Jumat. Tampak mereka kali ini meskipun lelah tapi sangat bahagia. Semoga kelelahan mereka, pengorbanan mereka baik moral maupun material oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberi ganti berupa kenikmatan hidup di dunia dan juga kenikmatan hidup di akhirat. Semuanya ini terjadi bukan dengan sendirinya, tapi atas kehendak Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ketika kita lapar, oleh Allah ditumbuhkan berbagai macam jenis buah-buahan dan makanan. Ketika kita haus, oleh Allah dipancarkan mata air di mana kita berdomisili. Bahkan tidak hanya mata air biasa, mata air yang oleh Allah dikhususkan untuk Nabi Ismail alaihissalam, keluarga besar Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa pancaran air Zam-Zam. Ternyata oleh Allah pun dikehendaki bisa kita nikmati di tempat yang sangat Allah muliakan ini. Semuanya ini terjadi bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena keuangan yang kita miliki. Semuanya itu terjadi karena kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kami dan keturunan kami manusia yang selalu taat, selalu tunduk kepada aturan dan ajaran Kamu. Sehingga ya Allah, kelak kami tidak hanya dihimpun oleh Engkau di tempat yang mulia ini, tapi juga dihimpun kembali oleh Engkau ya Allah bersama manusia paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Allahumma ij'al hajjana hajjam mabrura wa sa'yana sya'yam mashkura wa dzambana dzamban maghfura wa amalana amalan salihah mutaqabbala. Ya Rahman, Ya Rahim, dekaplah kami dalam selimut kasih sayang-Mu
baik ketika kami berada di permukaan bumi, ataupun kami telah Engkau kehendaki kembali ke rahim bumi, dalam keadaan radiyah mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajmain. Walhamdu lillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, saya secara pribadi maupun secara kelembagaan Ar-Rahmah mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam membimbing Bapak Ibu masih ada kekurangan. Dan saya sudah memaafkan kesalahan Bapak Ibu dalam hal apapun. Sebelum Bapak Ibu mohon maaf kepada saya maupun kepada kami. Bersediakah Bapak Ibu memberikan maaf kepada saya sebelum saya berpisah secara resmi dengan Bapak Ibu semua? Bersedia? Bersedia. Terima kasih. Dan sebagai rasa ucapan selamat dari saya pribadi maupun lembaga, saya ingin merangkul bapak-bapak dengan ucapan hajam mabrura wa sa'yam masykura wa dzambam maghfura. Tapi kepada ibu-ibu, karena saya lawan jenis, saya doakan meskipun saya tidak mendekap dan merangkul ibu-ibu semua. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, tampak para jamaah saling mengucapkan selamat. Iya. Termasuk para bapak dan semua saling mengucapkan selamat. Semoga meraih kemakmuran di tanah yang Allah sucikan ini, sehingga mereka kembali suci sebagaimana saat mereka dilahirkan kembali dari rahim ibunda mereka. Kali ini mereka dilahirkan kembali dari rahim tanah suci Allah yang sengaja diciptakan di bumi, karena tidak ada manusia kecuali oleh Allah pasti dinilai punya kesalahan dan dosa. Para pemirsa, ini jamaah sedang menikmati hembusan angin laut yang selama ini di Madinah dan Mekah mereka hanya menikmati hembusan angin gurun. Nah, disinilah mereka mendapatkan rekreasi. Alhamdulillah. Haji mabrur. Amin. Hayyakumullah. Dan inilah mereka sedang menikmati terpaan angin laut yang tentunya memiliki tingkat kelembaban udara yang lebih bagus dibandingkan ketika mereka berada di Makkah Al-Mukarramah atau Madinah dari sisi kelembaban udaranya. Dan alhamdulillah disediakan konsumsi bagi mereka untuk perjalanan yang cukup jauh ini, kurang lebih 85 km dari Makkah ke Jeddah. Setelah ini insya Allah mereka akan diajak ke Mall Corniche, pusat perbelanjaan yang sangat terkenal di kota Jeddah. Para pemirsa, ini jamaah sedang memilih oleh-oleh.
untuk keluarga. Jam mulai yang 40 real sampai harga tertinggi yang saya tentu tidak hafal harganya. Inilah langganan kami Casio di Jeddah dengan berbagai ragam model, harga, dan tentunya sesuai selera masing-masing. Alhamdulillah, para jamaah sudah tiba di taman parkir Masjid Ji'ronah. Semuanya sehat walafiat karena kita tinggal 4 malam di Makkah ini. Semoga oleh Allah haji mereka diterima dengan sebaik-baiknya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Dan ini jamaah yang lain silakan berwudu dulu, sholat 2 rakaat. Nah, setelah itu kita bisa melanjutkan ke lokasi yang lain. Alhamdulillah semuanya beriringan, baik rombongan 3 maupun yang sedang turun ini adalah rombongan 4. Semuanya sehat walafiat dan tinggal 4 hari kita berada di tanah suci ini. Masya Allah, Ji'ronah semakin berbenah. Baru di aspal, lokasi parkir ini semakin longgar leluasa. Dan inilah Masjid Ji'ronah. Di tempat ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan umroh sebelum beliau berhaji. Sebelumnya adalah di Hudaybiyah yang merupakan lokasi di mana Rasulullah mengawali kegiatan umrah meskipun saat itu penguasa di Makkah belum memberikan izin. Tapi Allah selalu akan menolong siapapun yang menolong agamanya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Para pemirsa, dan inilah tempat wudhu bagi laki-laki dan tempat wudhu bagi perempuan ada di samping sisi depan masjid ini. Nah, inilah tempat wudhu bagi ibu-ibu. Alhamdulillah lokasi halaman masjid pun semakin bersih dan rapi sehingga memudahkan jamaah untuk melakukan sholat sunnah tahiyat masjid di lokasi ini. Para pemirsa, inilah mihrab Masjid Ji'ronah. Di sampingnya persis terdapat anak tangga menuju ke mimbar khatib yang ada di sebelahnya. Masjid ini sangat bersih dan berkarpet yang sangat indah. Sebagaimana biasa, karena ini lokasi mikot, tanpa para jamaah berpakaian ihram untuk melakukan umroh sunnah setelah mereka melakukan haji. Tapi kita mengikuti Rasulullah SAW bahwa ketika beliau melakukan haji sama sekali tidak melakukan umroh, karena perjalanan yang dilakukan adalah sekali untuk haji dan umroh, bukan sekali perjalanan untuk berkali-kali menunaikan haji dan umroh. Semoga kita semua oleh Allah dikehendaki berhasil meraih haji yang mabrur. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Para pemirsa, ini halaman samping untuk menuju lokasi sholat kakung atau laki-laki Masjid Rijal. Sungguh sangat terawat, terjaga kebersihannya dan juga keindahannya. Hanya tentu sayang para pengunjung kadang kurang dibekali
tata cara bagaimana menjaga ketertiban dan kebersihan, sehingga ada sandal yang tidak tertata dengan rapi, karena mungkin alasannya juga tempat rak sandal tidak mencukupi jumlah pengunjung yang semakin siang semakin bertambah besar jumlah mereka. Para pemirsa, ini halaman sisi selatan. Jadi bangunan fisik masjid ini menghadap ke timur dan kiblatnya adalah ke arah barat. Masya Allah, sungguh lokasi yang sangat-sangat bersejarah, karena Rasulullah pun menggunakan tempat ini sebagai mikot beliau ketika melakukan umroh. Tapi hanya umroh saja, tidak dalam kaitan ketika beliau berhaji wada. Tampak pula para pedagang kaki lima yang berada di luar halaman, tepatnya di tempat parkir. Selalu semakin bagus fasilitas yang disediakan oleh Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Saudi Arabia, the Kingdom of Saudi Arabia. Dan ini suasana luar di jalan raya akses utama menuju Masjid Ji'rona. Alhamdulillahirrabbilalamin, para pemirsa, kini mereka tiba di Masjid Mikot Ibunda Aisyah. Inilah Tanaim, lokasi mikot yang paling komplit sarana dan fasilitasnya, termasuk tempat parkir, mandi, dan lain-lain. Dan memiliki lokasi yang sangat strategis. Dan tampak di sini para jamaah mulai turun dari bus dan menuju ke lokasi masjid tersebut untuk melakukan sholat tahiyat masjid 2 rakaat. Alhamdulillah, oleh Allah mereka masih dijaga dan dipelihara kesehatan mereka. Nanti akan kita tunjukkan lokasi perbatasan antara tanah halal dan haram, di mana mereka bisa melihat bahkan menyentuh tugu tersebut. Mari kita ikuti perjalanan berikutnya. Bareng. Silakan menggerombol supaya semuanya dapat saya shoot untuk cerita nanti di tengah-tengah keluarga maupun kerabat dekat atau mungkin juga tetangga. Para pemirsa, tampak pula merpati sangat menikmati keadaan di sini karena disediakan makanan dan minuman. Dan ini deretan kamar mandi, wudhu, dan yang lain. Nah, sebentar lagi kita akan sampai kepada tugu batas. Dan inilah para pemirsa, batas antara tanah halal dan haram yang ada di Tanaim ini. Alhamdulillah, para pemirsa, ini mereka persis berada di keteduhan tugu batas antara tanah halal dan tanah haram. Sudah dijelaskan kepada mereka, tapal batas ini memisahkan tanah yang haram, tanah suci berada di kiri mereka, sementara tanah yang halal berada di kanan mereka. Dan ini lokasi halaman dan tempat wudhu masjid yang sangat terkenal, Masjid Tanaim atau Aisyah, ibunda kita semua. Alhamdulillah, semoga para pemirsa oleh Allah dikehendaki bisa berada di sini. Amin Allahumma amin. Mari kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.